Selamat sore Waalaikumsalam rekan-rekan semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan sore hari ini ya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom ya, Zoom yang kita undang buat rekan-rekan semua. Pertama-tama izinkanlah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui Zoom. Serta rekan-rekan PKPLK dan Pramubakti yang kami hormati ya rekan, selamat bergabung di Zoom. Kemudian rekan-rekan ini tadi kita ingin sosialisasi seragam terbaru. Di sini apakah rekan-rekan semua sudah mendapat seragam terbaru? Ya, sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Siap ya. Oke, alhamdulillah ya rekan-rekan berarti semua udah dapat seragam yang terbaru. Termasuk PKPLK yang baru dikontrak ya. Yang sebelumnya PGS. Sudah dapat atau belum? PKPLK yang baru dikontrak. Yang sebelumnya masih PGS. Udah dapat ya? Pembagian seragam ini udah dapat juga ya? Oke, Sudah, baik. Pak. Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan ya. Kemudian ini kita diminta TMT 1 September rekan-rekan ya, agar rekan-rekan menggunakan seragam yang terbaru seperti ini, Pak. Ya, seragam terbaru seperti ini lengkap dengan caddy bag-nya. Ya, fungsi caddy bag itu seperti apa? Ya, caddy bag itu maksudnya ini ya, rekan-rekan ya. Kayak wadah ini ya, wadah peralatan. Tapi melengkap di pinggang masing-masing. Rekan-rekan. Jadi untuk ketentuan seragam terbaru ini kita menyesuaikannya sama seperti layaknya BRIKS ya, teman-teman BRIKS. Kebersihannya BRIKS. Semua baju dimasukkan, kemudian menggunakan carry bag. Kemudian carry bag itu isinya adalah peralatan ini, Pak. Window washer ya, kemudian ini lap ya, kemudian apa namanya kanebo ya, boleh atau semprotan untuk pembersih kaca, cairan pembersih kaca atau cairan untuk pembersih meja yang di dalam wadah botol spray ya seperti itu. Nah, jadi nanti mulai Sabtu September rekan-rekan tampilannya udah seperti ini semua, Pak. Semua ya, bahkan selindo, Pak. Ya, bahkan selindo seluruh Indonesia ketentuannya untuk PKPLK petugas kebersihan penunjang layanan kantor tampilannya seperti ini ya. Sampai di sini paham ya rekan-rekan ya yang kami sampaikan? Cukup jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan masalah seragam yang baru? Halo, rekan-rekan semuanya jelas ini ya? Nih. Jelas, Ya. Pak. Nah, jadi ini gambarnya saya perbesar nih. Jadi ini tadi fungsi Kodi bag ini ya untuk peralatan yang sering atau biasa kita gunakan ya seperti tadi contoh ya kanebo, lap kering, lap basah ya itu dimasukkan di sini ya. Kemudian apa namanya kalau memang ada pewangi ruangan botol yang kecil misalnya ya tempat semprot pewangi ruangan misalnya bisa masuk di sini ya udah masukkan di situ Pak. Tapi kalau ndak ada kita pewangi ruangan di kantornya misalnya kan, ternyata udah pakai vendor lain buat pengadaan parfum ruangan. Ya sudah, artinya ndak perlu dipasang di sini. Intinya, ya jangan sampai ini kosong. Nanti rekan-rekan tampilannya udah bagus, udah keren nih, ya. Udah pakai body bag, kemudian bajunya seragamnya dimasukkan, ID card dipakai.
ternyata kondisi bagnya kosong, ya, tidak diisi peralatan yang tadi kita sebutkan seperti lap, kanebo, ataupun ya botol key spray ya, botol spray. Ya karena itu rekan-rekan pasti selalu butuh. Jadi rekan-rekan tidak bolak-balik. Pak saya mau ambil kanebo dulu ke belakang, mau ngelap kaca. Setelah selesai balikan lagi ke belakang dan sebagainya. Nah jadi ke depan tidak seperti itu lagi. Jadi melekat ya di sini ya. Kain lapnya melekat di sini, kanebonya melekat di sini, kemudian key spraynya untuk pembersih kaca atau meja juga lengkap cairannya di sini. Kalau ada parfum ruangan ya masukkan di situ boleh tambahkan. Paham? Bisa dimengerti? Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. ya enggak apa-apa. Kalau memang rekan butuh diskusi, pengen tahu, pengen tanya, enggak apa-apa. Tanyakan, Pak. Ya, itu. Jadi setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, rekan-rekan menggunakan seragam terbaru. Mulai kapan? Tanggal 1 September. Ya, awal bulan. 1 September. Kemudian itu terkait seragam dan ketentuan terbaru. Kemudian lanjut untuk ketentuan grooming. Nah, ya, ini saya bacakan nih. Jadi ini ketentuan yang kami peroleh dari kantor pusat, bahwasanya untuk ketentuan grooming terbaru ini, Pak, ya, seragam yang PKPLK 2025 ini, rekan-rekan itu untuk bersama ya mengikuti ketentuan penggunaan seragam sebagai berikut. Satu, seragam dalam kondisi rapi sebelum jam tugas, artinya tidak lusuh. Artinya rekan-rekan perlu di setrika dulu Pak seragamnya. Ya, jangan dibiarkan dalam kondisi kusut. Kemudian baju wajib dimasukkan ke dalam celana, ya. Jadi jangan sampai justru rekan-rekan pakai baju petugas kebersihan yang baru, bajunya dikeluarkan. Nah, itu tidak standar, Pak. Standarnya harus dimasukkan dalam celana, kemudian menggunakan ikat pinggang berwarna hitam polos dengan kepala sabuk berwarna hitam polos juga. Tidak ada motif yang lebarnya tidak melebihi ikat pinggang. Contoh model ikat pinggang terlampir ada contohnya. Ya nanti kita tampilkan gambarnya. Kemudian ketentuan terbaru sepatu wajib hitam ya. Kemarin kan udah dibagikan sepatu warnanya hitam. Artinya rekan-rekan kami pastikan semua sudah tahu ketentuannya sepatu warna hitam. Ternyata di lapangan kami mendapati rekan-rekan ada yang pakai sepatu pantopel misalnya, atau rekan-rekan pakai sepatu catnya warna-warni. Ya udah itu Pak, udah siap-siap aja tuh Pak. Kita akan proses sesuai ketentuan. Kalau memang ketentuan perlu kita keluarkan surat teguran atau surat peringatan, ya akan kami keluarkan karena itu menyalahi aturan. Standarnya adalah warna hitam untuk sepatu. Dan kaos kaki wajib berwarna hitam setinggi betis. Kemudian ketentuan selanjutnya menggunakan kaos dalam motif polos dan tidak terlihat dari luar. Selanjutnya KTTP atau kartu tanda pengenal pegawai ID card wajib dipasang di dada sebelah kiri menggunakan card holder clip-on transparan. Artinya, rekan-rekan gunakanlah wadah ID card yang transparan. Ya, kalau masih ada yang pakai wadah ID cardnya warna biru, ya, kemudian warna putih, hijau, merah, itu salah Pak. Segera perbaiki ya. Carilah wadah ID card yang transparan tuh banyak di fotokopian banyak. Ya, ada yang dari 5.000, 2.500, 1.000 perak pun ada Pak. Ya, tinggal keinginan kita ya cari ya supaya menyesuaikan ketentuannya warna transparan untuk wadah ID card. Kemudian tentuan selanjutnya dilarang menggunakan gantungan model yoyo. Ya, nanti kita akan tampilkan gambarnya. Kemudian wajib menggunakan
Caddy bag, ya, wadah alat kebersihan tadi, pada saat bertugas khusus petugas kebersihan penunjang layanan kantor, ya, atau PKPLK, cleaning service, office burgers, office grill, ya, dan pramubakti. Nah, untuk pramubakti di masing-masing cabang kami telah mengkonfirmasi bahwasanya seragam terbaru ini yang didapatkan itu baru disetujui untuk PKPLK. Artinya untuk rekan-rekan pramubakti yang tugas di cabang, yang statusnya pramubakti nih, ya. Sampai detik ini kami belum dapat informasi terkait perubahan seragamnya. Artinya pramubakti tetap seperti biasa seragamnya itu baju hitam putih. Kalau untuk PKPLK, ya, karena sudah dibagikan oleh kantor pusat seragam terbaru, artinya seragam terbaru dipakai tanggal 1 September. Tuh ya, agar jadi perhatian. Kemudian wajib melakukan absen dan foto grooming full body, ya, baik melalui aplikasi dan WA group. Nah, rekan-rekan yang kemarin aplikasi Super App, ya, absensi Super App yang tidak bisa login, segera laporkan Pak ke kami, ya, biar kita bantu supaya rekan-rekan bisa login dan bisa absen. Kalau sudah bisa login, sudah bisa absen, tolong setiap hari dipakai aplikasi Prima Super App. Itu sesuai instruksi kantor pusat. Dan untuk pelaporan foto grooming full body di WA Group tetap berjalan seperti biasa, Pak. Artinya ya enggak perlu harus kita ancam-ancam kasih SP rekan-rekan seperti itu. Atau tidak perlu nunggu kami SP dulu, rekan-rekan baru mau kirim fotonya melalui grup, ya, atau nunggu di komentar oleh Danro dulu baru mau kirim. Tunggu di komentar RO dulu, diminta baru mau kirim. Jangan, Pak. Karena ini sudah kewajiban bagian dari SOP yang harus dilaporkan setiap hari. Pesan kami adalah buat rekan semua, PKPLK dan Pramubakti, kirim, laporkan ke grup Pramubakti atau PKPLK yang masing-masing cabang, ya. Karena grooming setiap hari sama seperti frontliner dan juga Sapam, dicek, pasti dicek. Ya, jadi rekan jangan kira aman ndak dicek, Pak. Ya, kami cek, Pak. Pasti akan dicek dan laporan itu akan kami teruskan ke kantor pusat. Ya, Pak ya. Artinya teman-teman, ini kewajiban harus dilaksanakan. Itu terkait absensi dan foto grooming full body. Ya, itu. Kemudian, nah ini gambarnya, rekan-rekan. Ya, tadi ini contoh ikat pinggang yang diperbolehkan. Jadi ikat pinggangnya harus hitam, ya. Ya, modelnya apapun, seperti apapun, intinya hitam, Pak. Jangan talinya hitam, kepalanya merah, misalnya kan. Atau talinya hitam, kepalanya ungu, pink, warna-warni ya. Jangan. Pilihlah warna netral, hitam, ya. Nih. Kemudian ini yang tidak boleh digunakan ikat pinggang ya. Pakai ikat pinggang warna putih, pakai ikat pinggang warna coklat seperti ini, atau pakai ikat pinggang model ya anak band. Ini kan ikat pinggang anak band nih Pak. Jangan ya Pak ya, minta tolong lah. Jadi pakailah standarnya seperti ini. Saya yakin jualan ikat pinggang nih banyak. Ada yang 25.000 sampai 50.000. Belilah ya Pak ya, lengkapilah. Karena di pembagian kemarin ikat pinggang dapat atau enggak Pak? Enggak dapat ya? Atau dapat? Tidak, tidak, Nggak tidak dapat, dapat. Pak. Dapat, ada ya? Enggak, Pak. Oh, enggak Nggak dapat. dapat, Nah, Pak. itu dia. Ya, makasih Tidak infonya Pak. dapat.
Nah, itu yang kita sayangkan. Ternyata dari kantor pusat ya hanya diberikan seragam dan wadah body bag, artinya ikat pinggang ini, artinya kita melengkapi masing-masing. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan di pengadaan tahun berikutnya kita dapat semuanya, Pak, ikat pinggang. Untuk tahun ini karena tidak masuk dalam pembagian, artinya kita melengkapi pribadi masing-masing. Dosa yang mahal beli ikat pinggang, dosa yang 50.000, 100.000, dosa, Pak. Belilah ya, asal warnanya hitam, kita mampu belinya warna hitam, harga sekian 35.000, 40.000 misalnya udah pakai. Yang penting warnanya hitam. Tuh Pak ya. Kemudian, nah ini caddy bag tadi yang kita maksudkan ya. Caddy bag yang akan rekan-rekan setiap hari pakai saat melakukan kebersihan. Ya kalau lagi sholat lepas Pak, tidak usah dipakai. Ya, boleh enggak Pak ini dilepas pada saat saya istirahat sholat ya boleh Pak. Kalau rekan selesai istirahat lagi bersih-bersih ya, pakai Pak. Ya, atau Pak kami diminta cari berkas. Pada saat ini kan memang tidak lakukan kebersihan, boleh tidak lepas ya boleh, asalkan alasannya memang lagi cari berkas. Tapi ketika selesai cari berkas sudah nih kelar, waktunya bersih-bersih harus pakai nih Pak, harus selalu dipakai. Kami tidak mau nanti justru di lapangan karena informasi ini pihak Kanwil mengetahui justru rekan-rekan tidak menggunakan pada saat melakukan kebersihan ya siap-siap aja Pak. Kalau kami menerima laporan dari pihak BRI, ternyata PKPLK kami di lapangan tidak menggunakan atribut lengkap pada saat melakukan kebersihan seperti ini, KD bag ini tidak dipakai, artinya itu menyalahi aturan dan kami pastikan akan diberikan peringatan. Ya, entah itu surat teguran SP1, SP2, tergantung komplainnya seperti apa. Nah, kami minta tolong ya jangan sampai dapat SP rekan-rekan. Artinya diminta pakai ya pakai Pak. Ya, itu supaya penampilannya bagus dan kita tidak bolak-balik cari-cari alat. Oh, lapnya di belakang misalnya kan. Harus ambil lagi bolak-balik misalnya kan. Enggak. Semuanya di sini di KD Bag. Ya, lap lengkap kan Ibu ada ya. Alat botol spraynya, cairan pembersih kaca ada, kemudian alat untuk membersihkan kaca, window washer tuh lengkap terpasang di sini ada. Ini memudahkan rekan-rekan. Kalau rekan-rekan pernah pergi ke mall, ya atau ke bandara, lihatlah petugas kebersihan di sana selalu pakai ini, Pak. Ya, jadi standar seorang petugas kebersihan kita samakan rekan-rekan seperti petugas kebersihannya di bandara dan juga mall. Ya, lengkap, alatnya lengkap, bagus. Itu, ya. Cukup jelas rekan-rekan ya. Kita lanjut Jelas ya. Pak. Ya, baik. Lanjut. Terima kasih. Kemudian sedikit lagi. Nah, ini contoh ID card yang benar. Kenapa kita sampaikan ini benar? Ya, karena wadah yang transparan, ya. Kemudian dia menggunakan jepitan, ya, baik itu jepitan besi, ya, warna silver ataupun warna putih. Yang penting dia transparan wadahnya boleh, tidak masalah. Yang tidak boleh seperti ini. Ya, jadi kami minta tolong rekan-rekan Pramubakti dan PKPLK yang masih pakai ID card tipe-tipe seperti ini, tolong segera ganti. Jadi kalau ketahuan kami dapat komplain nih atau temuan di lapangan, rekan-rekan masih pakai ID card yang mode kalung kayak ini ya kami ambil, Pak. Dengan sangat terpaksa kami ambil. Kalau rekan-rekan mau ambil ini boleh, ambil di PKSS, ambil di kantor PKSS. Ya, ini akan kami tarik. Kalau memang rekan-rekan masih pakai ID card seperti ini ya, panjang seperti ini, kemudian ID card yoyo seperti ini, kami akan ambil. Ya kenapa? Karena tidak sesuai ketentuan.
Ketentuannya seperti ini. Ada penyepitnya, wadahnya transparan, atau yang seperti ini juga boleh, wadahnya transparan. Jelas ya rekan-rekan? Kita lanjut Pak Jelas, ya. Pak. Nah, Jelas, Pak. baik, terkait Jelas Pak. tidak ada ditanyakan ya Jelas. ini, tidak bingung kan? Saya yakin tidak bingung Pak. Ya, gampang Pak. Ya, oke. Cukup jelas. Ya, terima kasih Pak. Kemudian izin melanjutkan sedikit lagi. Ini terkait, nah ya, ini keterkaitan dengan stok barang pengadaan. Rekan-rekan, kemarin kami mendengarkan informasi dari rekan-rekan, Pak, kayak mana Pak solusi tisu kami berlebih. Pak, kayak mana Pak solusi cairan pembersih kami ini di unit kerja terlalu banyak Pak, dikirim terus. Pak, kayak mana Pak peralatan kami sudah rusak, kainnya udah sobek, misal kainnya udah tidak layak pakai. Kemudian misalnya alat window washer kami patah misalnya kan. Gagang sapu patah ya. Kemudian apa lagi? Kain pel Pak, dadak layak misalnya kan. Lobby dasternya rusak parah Pak, patah dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti ya terkait peralatan ya, nama barangnya, kemudian terkait bahan chemicalnya, ya bahan-bahan seperti bahan pembersih lantai, ya pembersih kaca, karbol, deterjen, kemudian Mama Lemon, hand soap, kemudian apa lagi nih? Tisu, ya tisu nih udah banyak modelnya sekarang Pak. Ada tisu wajah, ya nih tisu wajah facial ya. Tisu toilet, ada tisu tangan, ya. Jadi rekan-rekan bisa melaporkan ini nanti. Nanti kami akan kirimkan format ini ya. Ya. Kami mendapat informasi untuk di wilayah Jambi, tinggal klik aja melalui link. Artinya kayak contoh misalnya Pak Suyanto dari unit Limbo Bujang. Artinya Pak Suyanto harusnya ini sudah diisi Pak Suyanto. Contoh, ini ini bulan Agustus ya, udah masuk September. Artinya Pak Suyanto harusnya isi ini. Pak Yanto harus cek ya, cek. Oh, lap mop kartunku sudah jelek apa masih layak nih? Oh, ternyata sudah jelek, isi satu ya, tulis di sini. Kemudian kain mopnya, lihat kondisinya, udah sobek, masih layak pakai atau enggak? Oh, ternyata masih layak pakai, dok saya isi. Kemudian lobby daster ya, rekan-rekan harus harus tahu Pak, harus paham ya, lobby daster itu apa nih, alat-alat tuh harus rekan-rekan cari tahu, kepo Pak. Ya, salah kakak kan nggak tahu nih lobby daster apa, dia lobby daster buka ya, buka di Google banyak informasi. Oh, alat ini Ionian, ada alat ini kondisinya patah misalnya kan, tidak bisa dipakai lagi ya, butuh ya, isi, tulis satu misalnya seperti itu. Ini khusus yang Jambi ya, ini saya membahas khusus yang Jambi. Lalu gimana kalau khusus yang Palembang Pak? Yang Palembang nanti rekan-rekan kita akan kirim format ini, rekan-rekan bisa mengisinya menggunakan pena. Artinya rekan-rekan perlu print. Kami kirimkan filenya, kemudian rekan-rekan ya minta tolong lah, minta tolong Bapak Ibu Mantri atau CS, Mbak, minta tolong Mbak, numpang print misalnya satu lembar aja misalnya. Rekan-rekan minta tolong print, nanti rekan-rekan print masing-masing unit kerja, rekan-rekan checklist Pak, isi ya sesuai kebutuhan yang rekan-rekan butuhkan. Oh Pak, sikat tangan di unit kami misalnya. Unit Cinde Palembang udah hilang Pak, entah kemana misalnya. Benar-benar hilang nih ya. Jangan hilang, taunya ada di rumah. Ya, ambil itu namanya Pak. Benar-benar hilang atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Atau Pak, sikat WC kami udah tidak layak pakai lagi Pak.
Ini sesuai tentuan memang harus layak ganti, Pak. Tulis di sini. Pakai pena, tulis satu. Tulis angka saja di dalam kolom ini. Ya, jangan tulis dua lah kebanyaknya. Sikat WC dua. Sikok weh, ya. Sikat WC satu. Kemudian wiper lantai. Kalau memang dibutuhkan ya satu. Wiper kaca, oh wiper kaca masih ada Pak. Tidak perlu Pak. Kami yang butuh tuh ini Pak. Mop karton dengan kain lap ini Pak. Ini butuh nih kami. Tulis. Kanebo dibutuhkan. Jangan kanebo. Oke, butuh. Ternyata kanebonya dipakai buat rekan-rekan lap motor di rumah. Ya, itu salah penggunaan ya. Jadi ya untuk kantor ini ya. Sekali lagi ini kami sampaikan peralatan ini untuk kantor. Ya, rekan-rekan ya. Jadi itu. Nanti kami kirimkan ya. Kemudian chemical. Pak, kami butuh cairan pembersih lantai, Pak. Yang kemarin stok tinggal satu misalnya kan. Yang 4 liter atau tinggal seperempat. Butuh nih bulan September. Tulis 1 galon. Ini kan ada keterangannya nih. 1 galon. Ya. 1 galon tuh berapa liter? 4 liter ya. Ah, cukup lah Pak ini untuk 1 bulan atau 1 bulan setengah misalnya kan. Terus cairan pembersih kaca Pak, kami butuh. Saya tulis 1 galon ya. Kemudian karbol, rekan-rekan tulis ya satu misalnya 1 galon ya. Tisu Pak, kami tisu toilet ini terlalu banyak Pak. Kami bulan September ini mintanya tisu aja Pak. Bisa dak? Bisa ya. Nih kemarin terlalu banyak ya. Coba yang ini minta dua misalnya kan. Boleh tak? Boleh, ya jangan terlalu banyak Pak. Nanti rekan-rekan tulis 10. Wah, jangan Pak. Ya, ya sesuai saja Pak. 2 atau 3 misalnya seperti itu. Karena isinya banyak ya. Tisu nih. Satu satu kemasan tisu itu isinya 250 lembar. Ya, kalau dua berarti isinya 500 lembar. Kira-kira cukup Pak tisu wajah nih untuk ya 1 bulan gitu kan. Cukup Pak untuk bulan September. Ya. Nggak usah banyak ya. Cukuplah tisu WC belamburan. Ya kami pernah cek soalnya di unit-unit kerja, masya Allah, tisu WC banyak nih yang stoknya. Ya. Kemudian sarung tangan, Pak kami sering bersih toilet. Kami tidak pakai sarung tangan. Oh salah itu Pak, harus pakai sarung tangan. Pas gitu sikat WC itu ya. Kenapa? Karena kita setelah membersihkan toilet kan kita kan pasti diminta Pak tolong belikan sarapan. Pak tolong ada tamu buatkan kopi teh misalnya kan. Ya tidak mungkin karena kan baru sudah selesai bersih-bersih toilet tidak pakai sarung tangan. Waduh, jorok Pak. Tidak mungkin ya. Saya yakin tidak mungkin. Jadi menjaga kebersihan higienis tangan rekan-rekan selain cuci tangan harus pakai sarung tangan. Ya, rekan-rekan ya. Jadi itu nanti kami kirim untuk Palembang print saja isi manual. Ya, sudah diisi manual rekan-rekan foto. Ya, rekan-rekan foto kirimkan ke grup supaya apa? Supaya nanti di grup diketahui oleh masing-masing RO. Oh, ini permintaan unit Sudirman, misalnya BO Lubuk Wah, Pak Rizky kan mengetahui. Oh, ini permintaan barang dan juga bahan chemical untuk wilayah Sudirman, BO Lubuk Jadi Pak Rizky tahu nih. Oh ya, ada permintaan. Kalau rekan-rekan tidak ada permintaan, ya bagaimana kita mau proses? Ya, rekan-rekan ya. Jadi, Pak, ini kapan maksimal dikumpul kayak maksimal tanggal 1 udah clear semua, Pak. Tanggal 1 lah paling lambat ya. Jadi, rekan-rekan harus cek kondisi gudangnya. Sesuaikan dengan stok yang habis. Kalau yang masih banyak jangan minta, Pak. Contoh misalnya, Pak, cairan pembersih lantai masih banyak, Pak. Ada 5 trigen misalnya kan.
Oh, tidak usah minta Pak. Artinya oh tidak perlu. Yang perlu ini, misalnya karbol Pak, perlu Pak. Isi. Intinya yang sesuai kebutuhan. Kalau stok di unit kerja masih banyak, tidak perlu minta. Cukup jelas rekan-rekan? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ada yang masih bingung terkait ini, pengisian ini? Jelas, Pak. Nah, ya. Ini harus cepat kita isi, Pak. Syukur-syukur hari ini udah kelar kita isi, yuk. Lebih baik. Kenapa? Karena kita antisipasi ya penumpukan iya bahan-bahan ini. Ya kami juga sebenarnya tidak mau, Pak. Barang ini terlalu banyak di unit kerja tuh tidak mau. Ya. Alhamdulillah sekarang pengadaannya itu disesuaikan dengan kita butuh di lapangan. Nah, Pak Angga izin Pak Angga. ya boleh Pak Madian. Izin Pak Angga. Silakan Pak Madian. Madian unit Seberang Ulu. Lanjut, gimana Pak? Pak, tolong Pak yang untuk sabun cuci piring itu nah Pak. Itu kan kami Ya, dikasih yang serbuk nih Pak ya. Kalau bisa ya, cairan Pak. Karena yang serbuk itu pada saat kita nyuci piring itu heeh. masih lengket lah Putih-putih. kayak gitu Pak. Oke. Kalau itu bisa tidak nanti di request Pak? Ini ada Mama Lemon. Ambillah Mama Lemon. Nah, tulis di sini ya. Kan ada pilihannya nih. Deterjen, Mama Ah, Lemon, atau hand soap. Ah, pasti untuk nyuci piring Mama Lemon lah. Tuh rekan-rekan tulis. ah, Mama Lemon misalnya butuhnya oh oke. 5 pack Pak, isi 5. Kalau untuk Palembang kan diminta tulis ya, tulis pakai pena. Jadi ini di print dulu, rekan-rekan minta tolong nanti di print masing-masing unit kerja. Rekan-rekan ya tulis pakai pena. Butuh 5 Pak, ya. Selesai ini semua diisi, rekan-rekan sesuai permintaan, rekan-rekan foto kirimkan ke grup monitor PKPLK masing-masing unit, masing-masing cabang. Ya, jadi kirim foto kan situ Pak. Ini Pak yang kami butuhkan Madian unit seberang Ulu. Ah, kami lah tahu. Oh, Pak Madian berarti yang dibutuhkan ini. Ya Pak Madian ya. Bisa ya Pak Madian ya. Jadi ada pilihannya Pak. Banyak nih. Oke, Pak. Siap, Ya. Pak. Jadi kalau misalnya Pak Madian Ya, itu tadi, aja, Pak. ya makasih Pak. Pak Madian butuhnya Mama Lemon. Ternyata deterjen Ya, bubuk tidak butuh. Sudah Mama Lemonnya 4 misalnya atau 5. dosa. Deterjennya nol dosa. Oke. Ya. Oke Pak ya. Siap ya. Rekan-rekan lain, Oke, Pak. Terima kasih. ya sama-sama Pak. Rekan-rekan lain ada yang ingin didiskusikan terkait ini barang dan chemicalnya atau ada saran buat kita? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, jadi ini gampang, tinggal print ya. Tinggal print, tinggal isi. Selesai diisi foto, laporkan ke grup. Bila perlu, Pak kami ngeri laporan ini hilang. Boleh dapat Gitu, kami Pak. kami kirim langsung ke RO KTP nya, kirim. standar, Pak. Salah. Kayak mana Pak Hidayat? Yang untuk kain pel itu kan dikasihnya tuh yang kayak sumbu, Pak ya. Ya, Bisa tak kalau diganti minta yang kain aja, Pak, yang biru. Karena yang sumbu tuh nggak terlalu bersih, Pak, kalau untuk ngepel. Masih dan ada bercak-bercak itu tinggal. kita lihat di sini Pak Hidayat. Jadi kalau di sini terlampir ya untuk masalah kain pel ya. Kalau memang ada model Mana menampilkan lain, video aja katanya. kalau memang ada model lain is oke. Tapi kayaknya di sini tidak ada pilihan lain, Pak. Ya, udah. Ketika baik. Ya, nih, lobby duster, refill, kanebol, lap, sikat lantai. Oh, kayaknya tidak ada, Pak, di sini, Pak. Nih, mop hanya ada mop Atau karton, yang kain yang mop, paling atas itu, Pak, ya, mop mop kartun itu, Pak ya. mop karton nih satu set, artinya maksudnya lap untuk meja tuh, Pak. Kan ada Oh, warna-warninya, ada warna biru, merah, kuning, benar kan? main mop. Ah, itu namanya mop katon. Kayaknya ini Pak, kain mop jepit. Ya, kain pel kita Mop sifatnya jepit. jepit, yang jepit kan?
Iya, Ah, Pak. kayaknya ini, Pak. Kayaknya ini yang untuk kain pel jepit tuh. Kain mup jepit. Ya, ya tidak masalah kalau rekan-rekan minta model lain misalnya. Kasih keterangan di sini misal. Ya, misal KCP Iskandar tadi, kain mup jepit. Misalnya butuhnya berapa? Satu misalnya kan. Ya, ini kan masih ada kolom kosong. Ditulis pakai pena tidak apa-apa, Pak Hidayat. Butuh yang model sumbu misalnya kan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Boleh. baik. Terima kasih, Pak. Ya, intinya kami tidak mempersulit rekan-rekan, ya sesuai kebutuhan. Kalau memang disanggupi dan di ACC, ya, ya tidak masalah, ya kan? Itu. Tapi kalau memang informasi rekan terpusat, oh tidak bisa Pak, tidak bisa request, misalkan, tetap standar kami yang menentukan. Artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, yang didapat ya jenisnya seperti ini. Ya, kita cari cara lain, Pak, biar ini bisa maksimal lah ya. Misalnya kalau yang motif kain pel yang jenis apa namanya tadi? Sumbu ya, sumbu tidak maksimal ya mungkin oh yang tipe sumbu ini nak harus sering direndam misalnya biar dia lembut misalnya kan. Nah, kan lakukan itu. Coba direndam ya, biar dia kayak sumbu itu kan lebih meresap. Biasanya kalau yang jenis sumbu itu ya, dia kalau baru banyu itu udah alat nempel. Benar enggak Pak Hidayat? Benar, Pak. Jadi serasa sumbu, iya Pak Suwardi mungkin yang paling paham. Ya Pak Suwardi, boleh menambahkan Pak Suwardi untuk kain kain pel Pak Suwardi. Kayak mana Pak Suwardi? Triknya Pak Suwardi yang tipe sumbu. Minta tolong Pak Suwardi. Eh, Mm-mm. untuk yang kain pel tipe jepit itu kan jenisnya Mm-mm. sumbu ya. Jadi itu harus Ya. benar-benar kering Pak Cip. Kalau dia Hmm. masih terlalu lembab, memang dia bercak Pak Cip. Oh. Iya. Nah, Jadi kan harus berasnya benar-benar kencang. berat. Oke, berasnya benar-benar kenceng. Nah, tapi Pak maksud itu dia nih barang baru ya, tipe sumbu. Terkadang pada saat kita celup, kita pakai nih Pak ya. Ngapalah dia kayak ada efek talas ya itu. Nah. Nggak elak basah. Kayak mana lah ngakalnya itu? Direndam Eh, dulu, Pak. direndam dulu kalau itu Pak Nah, Cip. Nanti artinya kan direndam dulu, benar Pak Hidayat. Jadi triknya kayak itu be Pak Hidayat nanti. Ya, artinya oh ini perlu direndam. Karena dia oh masih ada efek talasnya sumbu ya, namanya kan pel sumbu lah ya. Barang baru lah namanya kan. Kalau lah rutin kita pakai, ya aku rasa ya sekali celup pun ya enak kita pakai. Itu ya, makasih Pak Suwardi Nah, kayak informasinya. ini kayak gini yang bagus kain pel ini. Mana, mana, Kain pel mana, ini kayak ini bagus, Pak Angga. mana, mana, Nah, mana. ini nah. ya itu benar bagus itu Pak Angga. Awet ini. Yang dipegang Oh, Pak Kak Nah, Madian. ini mahal ini, mantap ini kain pel bagus. itu Jangan yang pengadaan putih. pengadaan Yang kita ya. putih itu tidak bagus, yang putih. Nah, yang ini. Nah, saya contohin yang dijepit. Beli Oh, dewe Nah, dikit. tinggal isi ulangnya aja nanti. kayaknya inilah Pak dia itu kain mop Nah, jepit inilah. kan bagus. Kemarin yang didapat Jangan yang jenis bulat, yang kemarin peta. jenis Iya, apa? betul. Kemarin jenis apa yang Kayak dikirim ini. Ada yang sebelumnya? dikirim itu peta dia, lebih pendek. Oh, ada tak contohnya? Mana? Ada tak contohnya? Contoh Nah, yang salah ini itu. contoh yang bagus ini. Nah, itu contoh yang bagus. Oke, ya. Nah, oke itu aja. Ya, makasih Pak Madian. Ya, berarti kemarin jelek ya. Oke lah, ya karena kami jujur baik Pak, kami tidak bisa monitor yang namanya kita minta-minta ini ya, balik-balik lagi ke pasal 1 antar pusat. Cuma tidak apa-apa. Ya, kami tampung. Terima kasih Pak masukannya. Eh, Eh, ya oke. Nah, kemana Pak Mungkin Suwardi? Pak, Mm-mm. untuk peralatan ini bisa nggak direkomendasiin Pak Cip untuk sapu sawang? Untuk apa? Untuk Sapu sawang Pak Cip, sapu, sapu rakpol, lagi rakpol, gitu, Pak. Oh, sapu sapu sawang. sawang sama warning sign. Wanisan, wiper, wiper lantai, wanisan. Udah ada pula di sini nih kolom saran apa kritik itu ya. Udah ada pula di sini nih. Aku pun juga bingung nih lah. Oh.
Oke lah, mungkin kayak ini, Kalau Pak. bisa ditambahi, Pak Cip, bisa ditambahi. Ya, mungkin kayak inilah. Ini kan ini POM nih. Misalnya ini POM ya. Ini Hmm. bulan September nih, kan? Nah, misal memang ada space kosong, ya, rekan-rekan bisa kasih ya kasih kritik atau saran kayak itu kan di waktu rekan-rekan menulis informasi request lah ibarat kata itu kan atau di bagian bawahnya nih misalnya ini kan di print kan pasti di print di kertas HPS ternyata masih ada sisa kertas rekan-rekan bisa tulis kasih kritik dan saran boleh ya tapi jangan jangan di dalam ini ya nanti rekan-rekan boleh kritik dan saran dari ini Pak minta tolong jangan ya jangan di kelebihan kertas nih misalnya di pinggir ini ya rekan-rekan ya tulis itu Pak kami butuhnya ya untuk membersihkan sawang kalau bisa Pak diusulkan bantu ini kami tinggal kirim kantor pusat ya gitu oke jelas ya ya makasih Izin infonya Pak. ya silakan Pak Cakra. Ini Pak, saya mau tanya yang lobby daster komplit 60 cm akrilik dengan refill lobby daster 60 cm itu perbedaannya gimana Pak? Lobby daster komplit oh komplit ini beserta gagangnya Pak Oh, beserta beserta gagangnya. gagangnya kalau ini permintaan ya yang lobby dasternya baik yang kainnya baik kain biru itu aja tuh. Oh, itu. Ya, itu Ya Pak Pak. ya. Kalau memang apa tiangnya ya stick lah gitu ya. Sticknya masih bagus. Ya, Ternyata yang iya perlu Pak. kita ganti adalah ya apa ya kainnya, repilnya, ya tulis Pak nanti ya sesuai Ya Pak. permintaan rekan-rekan. Itu aja Pak. Ya, Mm-mm. kalau di unit saya kalau lobby dasternya masih masih bagus, masih ada juga Mm-mm. stoknya. Cuma yang apa tuh tiangnya tadi udah goyang kan? Oh, udahlah Ya, minta jadi seset nggak nggak bisa masalah. muter lagi Pak dia. Iya Nggak minta bisa satu muter. set. Kalau muter dia copot. Kalau muter dia Iya, copot. Jadi maka boleh. harus berarti permintaannya yang daftar komplit Pak ya, sama tiangnya Iya, juga. minta lah, enggak apa-apa, Pak. Ya, Satu set iya Pak. misalnya, tulis pakai tangan kan, pakai pena satu, misalnya angka satu gitu kan. Oke, ya, Iya Pak. Terima kasih Pak. kasih, ya siap. Ya Ya, halo Pak, ya silakan. ya Pak, di Pangkalan Balai Yuk, Pak. masuk masuk, balai, monitor Iya ya. Pak, halo Pak, Ya, lanjut. Gimana halo. Pak? Ini Mm-mm. Pak, di Pangkalan Balai Pak. Ya, lanjut Pak Usin. Iya, Pak ini Pak, Usin, kalau bisa ya. Mm-mm. unit Pangkalan Balai Pak, Ya, Muksin ya, Pak. Muksin ya. Mm. Iya, ini Pak, boleh tak? Ini Pak, itu kan nanti di print juga Pak, itu bahan-bahan yang diperlukan itu Pak. Kalau Betul. langsung request gimana Pak ini Pak? Sapu dengan sekop Pak nambah Pak. Makanya itu tadi kita tulis di Iya, kertas dalam artian ya mungkin kan oh di di kertas ini Pak. kan di print kan pasti ada sisa ya lah kelebihan kertas dan Oh, sebagainya tulis di bawahnya enggak apa-apa saran oh iya iya oke Pak, oke. ya ya Oh Pak iya ya. Pak. Tapi Oke jangan Pak, cukup Pak dicoret-coret itu yang Pak. kolom-kolom ini jangan dicoret-coret Pak ya jangan di sini kalau Oke di Pak, bawah oke ini Pak. enggak masalah Oh, nih enggak masalah. oke. Oke, Eh, berarti dikirim Pak itunya Pak ya, jenis cak PDF Pak ya. dosa PDF kirim B dalam ini ya kakak kan sudah print Cara kakak kan apa sudah link tulis link Pak. tangan foto aja Pak foto crack Oh, foto ya. kirimkan ke grup PKPLK masing-masing kalau Oh rekan-rekan iya Pak. ragu apa aku ngeri laporan aku nih hilang ya kirim ke RO boleh nggak boleh kirimkan ke Iya RO Pak nya ya. biar lebih tahu lagi dia oh permintaan unit balai oh iya kami catat tahu dia kan itu ya Pak ya oke bisa gampang lah ini tidak susah tidak ya Bisa, ya oke bisa. Bisa Pak. Bisa ya Pak. itu oke Oke Pak. kalau memang Oke tidak ada Pak. yang ingin didiskusikan mungkin kita akhiri cukup jelas ya. Hmm, Ya, Pak. Pak, Pak, ya. masalah baju kan ada beda-beda listnya tuh Pak. Jelas Pak. Oh, oke oke. Bentar bentar. Tadi memang ada foto memang kami Paham Pak. dapat baru.
informasi ya bentar ya. Listnya apa aja Pak? Ada kuning, biru, oranye kayak itu ya. Ada yang di kerah, di lengan, di Di kaki, sama di tengah-tengah kaki baju, baju, Pak. Pak. Ya, bentar ya. Aku Di tampilkan dulu. baju. Yang polos, Pak. Yang polos ada juga, Pak. Oh jadi isi dari baju-baju itu beda-beda ya. Yang polos hari Senin. Ya, Pak. Hmm. Beda-beda. Nah, ya oke lah. Ini aku tampilkan gambarnya ya, bentar ya. Ini biar kita sama-sama mengetahui. Tunggu sebentar. Ini Mama. Bentar, bentar. Ah, Soalnya aku baru terinfo tadi siang ya, bahwasanya jenisnya lain-lain. Mana ini? Aku pikir semuanya sama Pak, biru list apa gitu. Bentar ya. Aduh, kok udah tampil ini. Nah, oke, sudah muncul belum gambar ya? Belum ya? Oke. Belum ya? Belum muncul ya? Nah, ini sudah terlihat belum? Loading, Belum, Pak. Loading, Pak. Pak. Udah ya? Nah, oke. Nah, jadi kan ini memang ya kalau melihat ketentuan yang tadi kantor pusat kirim, ya ya. Jadi hari Senin nanti saya share lah biar rekan-rekan paham lah kan karena ada Ya, keterangannya di sini. ini jadi, Pak. Juga Intinya di sini klik. Senin itu baju biru polos ya. Kemudian Selasanya baju biru polos dengan list oranye. Wah, enak ini Pak, udah ada pembedanya. Kemudian Rabu ya, baju biru polos dengan list oranye di kerah. Jadi rekan-rekan menyesuaikan saja. Kemudian Kamis, baju biru polos dengan list oranye di lengan kanan dan kiri. Oke, kita pakai hari Kamis. Jumat baju biru polos dengan list oranye di jahitan bagian tengah. Nanti gambar ini kita kirim Pak. Jadi oke lah, kita menyesuaikan diagramnya, gambarnya seperti ini ya. Nanti saya kirimkan fotonya biar rekan-rekan tahu nih Senin, Selasa sampai Jumat. Dan yang paling penting adalah carry bag tadi harus dipakai. Kalau kita pakai baju biru tapi ke di bag tidak dipakai sama aja dengan penampilan kita yang hari ini. Ya, jadi harus tampil seperti ini. Nah, ya. Jadi keren, Pak. Mulai tanggal 1 September tampilannya udah beda nih. Ya. Seperti petugas kebersihan bandara. Wow, mantap, Pak ya. Jadi carry bag yang dipakai, ID card dipakai, ikat pinggang warna hitam, sepatu hitam, rambut rapi bersih. Ya, intinya seperti ini. Cukup jelas ya? Paham Pak Jelas, ya? Pak. Oke. Pak. Ya, nanti Oke, Pak. untuk list-listnya kita Paham. kirimkan Ah, ke grup ya. Oke. Nah, mungkin Pak. terakhir ya, mungkin terakhir ini eh kami menghimbau ya buat rekan-rekan. Kemarin kami terinformasi bahwasanya untuk wilayah Muara Enim besok itu ada kunjungan dari pihak Kanwil ya. Dalam hal ini Pak Pinwil ya, Bapak Pinwil itu akan berkunjung ke Kanwil, ke Kanwil, ke Muara Enim. Jadi kami minta tolong cabang-cabang BRI atau unit-unit BRI yang dilewati seperti wilayah Muara ini, Prabu Muli ya, wilayah Prabu Muli, kemudian unit Simpang Timbangan, KCP Indralayo, Kayu Agung juga, karena pasti ya kami tidak tahu
prediksinya pulang lewat tol atau enggak. Yang jelas wilayah Kayu Agung, Prabu Muli Morenim harus siaga standby. PKPLK-nya menjaga kebersihan. Jangan sampai jadi temuan. Terutama KCP Tanjung Enim. Ya, BO Morenim, KCP Tanjung Enim. Ya, jangan sampai jadi temuan. Ya, jadi minta tolong lakukan kebersihan maksimal. Ya, hari ini harus maksimal biar besok aman. Udah ada temuan nih. Karena wilayah sana tuh kan banyak lintas batu bara. Debu terutama, Pak. Tolong itu jadi perhatian debu. Kaca perlu dilap berkali-kali karena banyak debu. Lap, Pak. Bersihkan. Ya, jangan sampai rekan-rekan nyerah duluan. Oh, capek, Pak. Ini debunya banyak misalkan. Oh, jangan dulu. Ini masalahnya nak dikunjungi. Ya, apalagi orang nomor satu kan, Will. Ya, kalau jadi temuan, rekan-rekan pasti ya yang akan dievaluasi, artinya dianggap tidak maksimal. Itu biar jadi perhatian bagi rekan-rekan semua. Kemudian minta tolong rekan-rekan, ini terkait kondisi bunga ya. Sekali lagi, tolong bunga-bunga yang ada di banking hall ya, ataupun yang ada di teras depan kantor, tolong lebih diperhatikan, dirawatlah intinya. Ya Pak ya, tanahnya harus digemburkan. Ini kan bulan lalu, minggu lalu udah kita sampaikan. Tanaman harus dirawat, disiram, ya. Sabtu Minggu Pak, kami butuh spam misalnya untuk masukkan pot bunganya. Boleh dak? Oh boleh, Pak ya. Wow, minta satu ya. Ya, jadi jangan sampai jadi kendala lah ya. Intinya masalah bunga ini jangan sampai terus-terus jadi isu. Terus yang ini yang paling penting, kisi-kisi ya. Nah, tolong kisi-kisi yang ada di banking hall ataupun yang ada di galeri ATM ini setiap hari wajib dilap, Pak. Tidak bisa kita, Pak, kami lap biasa 2 hari sekali, 3 hari sekali, misalnya kan. 5 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, ya. Tidak ada jaminan ini akan selalu bersih. Intinya setiap hari lagi bersih galeri, bersihlah. Mending cari aman, Pak, ya. Jadi capek kita itu capek yang berkualitas dalam artian ya maksimal kebersihannya. Mau siapapun kunjungan kalau ini setiap hari kita bersihkan ya, galeri ATM bersih, banking hall bersih, rekan-rekan kami pastikan aman. Tidak bakal jadi temuan baik itu oleh pihak BRI, Bapak Amol atau Bapak Ibu SPO ataupun pihak ONS ataupun pihak PKSS yang berkunjung ke unit kerja. Ya, itu ya rekan-rekan ya. Kemudian terakhir, minta tolong rekan-rekan dalam setiap bertugas, tolonglah masalah 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun tuh Pak benar-benar dijalankan. Kayak kemarin kami ke Muara Enim ya, ke Muara Enim. Ya sangat disayangkan pada saat itu saya tuh ngajak pimpinan datang ke wilayah Muara Enim. Lalu apa respon petugas kebersihan kita? Bakso Palembang tuh cak-cak tak tahu. Ya jujur Pak saya situ malu Pak. Malu. Saya selaku yang selalu memberikan pembinaan ke rekan-rekan ternyata di lapangan rekan-rekan etikanya seperti itu. Padahal saya ini ajak ajak pimpinan loh. Kalau saya sendiri ya tidak masalah ya rekan-rekan ya. Saya tidak perlu. Kalau rekan-rekan misalnya ketemu saya di dunia kerja, rekan-rekan cuek, saya pribadi ya tidak masalah. Tapi masalahnya saya itu ngajak pimpinannya PKSS. Saya ini ngajak orangnya PKSS. Kunjungan loh, kunjungan kerja. Ya masuk saya tuh, ya ramah lah ya. Ke sore Pak, misalnya kami datangnya 3:30 ya. Atau kami datang 4:30. Ya tolonglah PKPLK tuh sigap ya. Ada orang PKSS gitu kan. Ada RO-nya misalnya kan. Ya, ya kalau saya rekan-rekan tidak anggap ya tidak masalah Pak. Yang penting yang saya ajak ini Pak. Kayak kemarin kan.
ada wakil pimpinan PKSS. Saya ajak kunjungan aku nih kerja. Karena kan justru ya datar ya, ekspresinya datar. Senyum dak, ya. Boro-boro nak lihat atau nak nyapa, nak salaman atau apa ya. Enggak, kayak kayak enggak tahu lah intinya kan. Jangan, Pak. Takutnya rekan-rekan terbiasa seperti itu. Ternyata itu orang kanwil, yang rugi rekan-rekannya lah. Ya maksud kami, tolonglah masalah etika, sopan santun ya. Tolonglah itu benar-benar dijalankan. Walaupun kita setiap hari ya bertemu ya, setiap hari bertemu misalnya. Kayak wilayah Palembang saya yakin setiap hari kita ketemu, Pak. Ya, saya pasti nyapa rekan-rekan. Kayak mana Pak? Sehat? Gitu ya. Atau kayak mana ya? Itu saya ya dengan rekan-rekan. Ya, tapi kalau rekan-rekan ketika kami ngajak pimpinan kunjungan unit kerja, respon rekan-rekan cuek, bodoh amat ya, tidak menunjukkan seorang pekerja yang baik, itu akan jadi catatan bagi kami. Kami khawatir ya kayak mana rekan-rekan akan melayani nasabah atau melayani pihak manajemen BRI dengan kami saja rekan-rekan ya bodoh amat gitu ya. Terserahlah ibarat itu kan. Jangan Pak, jangan dibiasakan hal-hal yang tidak baik ya. Pun kita senyum sapa salam itu kan ibadah rekan-rekan ya Pak ya. Itu menunjukkan keramahan kita Pak. Kita ini ramah, keramahan kita. Itu saja rekan-rekan koreksi ya. Jangan sampai di ini terjadi di unit-unit kerja yang lain. Muara ini tadi saya minta itu jadi evaluasi PKPLK-nya nanti ya kita akan keluarkan surat ya supaya jangan sampai itu terjadi dan dirasakan oleh pihak user apapun apalagi pihak nasabah itu tidak kami benarkan Pak ya PKPLK-nya tidak ramah misalnya kan ya rekan-rekan walaupun lagi bersih-bersih ya ada nasabah nih misal lagi bersih-bersih lagi ngepel lagi pakai lobby daster tiba-tiba ada nasabah lewat ya salah ya siapa lah Pak. Pagi Bu, Pak. Monggo Pak, silakan lewat. Misalnya kan. Kan ndak rugi dak Pak kita bilang kayak itu ya. Atau jangan kakak masang wajah merengut misal. Cak dak senang. Aku lah sudah ngepel. Dilewati kotor pula. Jangan nampak Pak. Karena kita ini kan namanya pelayanan. Ya, jadi tunjukkanlah wajah ramah. Bukan kita senyum sepanjangan, jangan. Ya, ada ya ramah lah intinya. Oh lagi papasan ketemu nasabah ramah senyum ya. Pagi Bu, silakan Pak saya mau ke toilet Pak. Di mana toiletnya Pak? Mari Bu kami antarkan ini Bu toiletnya. Monggo silakan Bu. Wah pasti Pak. Penilaian rekan-rekan bagus. Kami nilai di situ. Oh ini ramah PKPLK-nya. Jadi ramah itu bukan cuma untuk ini wajib sapam dan penliner rendah ya. PKPLK sama. Driver juga sama harus ramah. Kami pun orang PKSS harus juga ramah. Ya, jadi itu budaya kerja kita yang harus selalu kita pakai pada saat tugas. Oke, cukup. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi rekan-rekan ya. Intinya tadi yang sudah kita sampaikan, semoga mulai tanggal 1 September itu sudah bisa maksimal rekan-rekan gunakan. Ya, dan minta tolong sekali lagi lapor-laporan kebersihan baik di aplikasi Prima Super App, kemudian baik absensi di aplikasi, baik pelaporan grooming di WA Group, baik laporan kebersihan rekan-rekan tolonglah Pak kirim ya. Tak perlulah kita perlu keluarkan surat SP dan sebagainya jangan. Kami sebenarnya menghindari mengeluarkan SP. Pak. Kami tidak senang sebenarnya mengeluarkan SP. Tapi karena terpaksa rekan-rekan melakukan ini secara berulang, kami arahkan tidak mau. Ternyata jadi temuan pihak ONS. Kami angkat tangan Pak kalau sudah temuan pihak ONS.
pihak manajemen BRI minta apa ini saya ndak mau lagi lah. Gimana caranya PKPLK yang ini jangan ada lagi. Nah, kayak mana kalau permintaan BRI seperti itu? Apakah kami PKSS menolak? Ndak bisa, Pak. Karena apa? Kita nih jual jasa. Jasa kita ini yang menggunakan BRI. Kalau BRI puas, dia pasti merekomendasikan kita untuk perpanjangan kontrak setiap tahun. Tapi kalau kita jelek, kita tidak maksimal kebersihan, sering temuan, ya, sering ngilang nih. Yang paling sering tuh ngilang ya, ngilang tanpa konfirmasi supervisor atau K unit. Ya, minimal lah rekan-rekan pada saat meninggalkan unit kerja, ada supervisor kasih tahu, Bu, izin kami diminta sama mantri misalkan untuk beli ini, Bu. Ya, tapi dengan catatan kebersihan kantor sudah dilakukan. Ya, oke lah kalau sudah bersih ya keluar ya. Misalnya diminta beli makanan, beli makan siang, beli sarapan, beli snack sore misalnya ya. Tapi pastikan rekan-rekan meninggalkan kantor, supervisor ataupun K unit tahu, oh lagi keluar Pak OBK OBPKSS-nya misalnya kan. Kadang kami bingung juga kami ke unit, Pak OB-nya mana? Tidak tahu Pak. Iya. Kami tidak nyalakan pihak BRI, tidak. Ini yang salah apa PKPLK-nya kok tidak ada yang dikasih tahu minimal Satpam lah harusnya dikasih tahu. Ingatkan Satpam, Pak aku keluar ya beli titipan bos misalnya kan. Bapak tadi minta belikan ini. Jadi kami ketika kunjungan tahu, oh diminta Pak bos lagi keluar misalnya kan. Tahu posisi terakhir, ya. Jangan sampai tidak ada yang tahu. Wah, ini pasti kami menganggap rekan-rekan pulang nih, pulang ke rumah ya, atau istirahat di rumah, makan di rumah, ya, atau meninggalkan tugas, ya, lari dari tanggung jawab. Bisa jadi, Pak. Kenapa? Karena tidak terinfo, ya. Oke, itu saja rekan-rekan. Nanti rekan-rekan mau bersih-bersih, paling itu saja. Mohon maaf apabila yang disampaikan tadi ada kata-kata yang menyinggung. Intinya itu untuk kebaikan kita semua. Ya Pak ya. Ya, sekali lagi kami selalu mendoakan hal-hal yang baik buat siapa? Buat rekan-rekan. Supaya yang pertama aman ketika bertugas tidak ada temuan. Ya, yang kedua ya rekan-rekan selalu diberikan kesehatan itu yang paling penting. Kami pasti mendoakan rekan-rekan itu sehat. Ya kemudian murah rezeki keluarga bahagia. Udah cukup. Itu doa Amin. baik kami untuk rekan-rekan. Ya, jadi tolong apa yang menjadi perhatian laksanakan dengan setulus hati, Pak. Cintai pekerjaan kita masing-masing. Sekali lagi, yang bisa membantu rekan-rekan adalah kinerjanya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan bagus, rekan-rekan pasti selamat, Pak. Saya pastikan rekan-rekan selamat. Ya, tapi kalau rekan-rekan belum bagus, berubahlah. Masih ada kesempatan. Jangan sampai tunggu surat pemberhentian. Surat tidak diperpanjang. Surat dikembalikan. Sudah telat, Pak, penyesalannya. Jadi itu saja. Sekali lagi tetap semangat dalam bertugas. Kami akhiri Zoom sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, rekan. Terima Waalaikumsalam kasih banyak ya. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan dilanjut Izin, aktivitas izin live, kebersihan. Pak. Ya, boleh. Waalaikumsalam.